Polisi tahan 14 terduga pembakar Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan. 67 pemudik yang melewati Lampung reaktif COVID-19. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi telah menahan 14 warga terduga pembakar Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan. Terduga pembakar masih menjalani pemeriksaan sebelum penetapan tersangka. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Enam pelaku terduga pembakaran Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan kembali diamankan oleh petugas. Hingga hari ini polisi telah mengamankan total 14 terduga pelaku. Namun polisi belum menetapkan tersangka dalam peristiwa pembakaran tersebut. Pasca pembakaran Mapolsek Candipuro, Lampung Selatan, polisi kembali mengamankan 6 orang terduga pelaku pembakaran. Sebelumnya, 8 orang telah terlebih dahulu diamankan dan tengah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan. Dari total 14 orang yang telah diamankan, Polda Lampung belum menetapkan adanya tersangka. Terduga pelaku hingga kini masih diperiksa. Selain mengamankan terduga pelaku, sejumlah barang bukti berupa batu serta bahan bakar turut diamankan. Kami amankan, tambahan lagi adalah 6 orang. Jadi total semua ada 14 orang yang diamankan sesuai dengan peran masing-masing. Ya, tentu penyidik dalam hal ini akan melakukan proses penyidikan tindak pidana berdasarkan ilmiah, ya, tindakan ilmiah, dan kami berharap supaya proses ini segera dapat terungkap, para pelaku yang lain tidak tertutup kemungkinan para pelaku yang lain, dan kami berharap juga kami akan update. Tapi yang jelas sekarang sudah diamankan 14 orang yang patut diduga sebagai pelaku daripada kasus kerusuhan di Mapolsek Candipuro. Polda menargetkan kasus ini diselesaikan secepatnya, termasuk penyelesaian kasus begal yang kerap terjadi di kawasan Candipuro. Oh, jelas, secepat mungkin berkas perkara ini segera diungkap dan segera diproses penyidikan. Bahkan ini secara paralel beliau menegaskan tindakan tegas terukur kepada pelaku pembegalan dan juga proses penyidikan terhadap pelaku yang telah merusak fasilitas negara, dalam hal inilah Mapolsek Candipuro. Akibat peristiwa pembakaran ini, kondisi Mapolsek Candipuro mengalami kerusakan cukup parah. Meski belum ada perhitungan resmi kerugian, namun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. 4 orang anggota tim Inafis Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan diterjunkan untuk melakukan olah TKP. Polisi mengumpulkan barang bukti yang digunakan warga membakar kantor Polsek. Olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk mencari barang bukti apa saja yang menyebabkan dibakarnya Mapolsek Candipuro oleh ratusan warga. Tim Inafis menyelidiki dari depan jalan Mapolsek sampai di dalam ruangan SPKT dan ruangan depan Mapolsek. Dalam olah TKP tersebut, tim Inafis menemukan botol berisi bahan bakar dan alat pengeras suara. Alat pengeras suara ini diduga kuat untuk memprovokasi warga sehingga aksi pembakaran Polsek Candipuro terjadi. Sedikitnya 8 orang terduga provokator telah diamankan Satreskrim Polres Lampung Selatan. Polisi memeriksa ke-8 tersangka guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita cari, kita tanya apa latar belakangnya, kenapa berbuat itu, kita cari jaringannya, ya, apa masalahnya.
semua masalah itu bisa diselesaikan seharusnya dengan komunikasi yang baik. Kalau masalahnya karena ini daerahnya rawan, ya bukan tugas hanya polisi saja, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat, kan begitu. Tugas kita kan terbatas. Kalau mengawasi begitu luas wilayah kan, kalau tanpa kerjasama masyarakatnya hanya menuntut kepada tugas polisi saja kan saya kira kok nggak mungkin gitu. Sebelumnya, ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro. Aksi ratusan warga bakar Mapolsek ini diduga dipicu lantaran banyaknya tindak kejahatan di daerah tersebut tak kunjung terungkap. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro. Aksi ratusan warga bakar Mapolsek ini diduga dipicu kekesalan lantaran banyaknya tindak kejahatan di daerah tersebut yang tak kunjung terungkap. Inilah video amatir terjadinya pembakaran kantor Mapolsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan oleh masyarakat sekitar. Akibat jumlah massa yang begitu banyak, membuat tindakan anarkis tak dapat dihindari. Berdasarkan informasi, aksi pembakaran tersebut dipicu akibat ada demo masyarakat. Warga kesal lantaran tindak kriminal pencurian di kecamatan tersebut meningkat dan tak kunjung terungkap. Terlebih pada beberapa hari terakhir telah terjadi 3 kali kasus pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelakunya menggunakan senjata api yang tega menghabisi korbannya. Masyarakat yang melakukan aksi demo tersebut mencoba menemui Kapolsek, namun baik Kapolsek dan anggotanya tidak dapat ditemui. Hal tersebut memicu kemarahan warga hingga terjadilah pembakaran kantor Polsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Diketahui Polsek Candipuro memiliki kurang dari 20 personel dan mengawasi 14 desa di satu kecamatan. Atas insiden ini, ruang SPKT Polsek terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Polisi sudah menangkap 8 orang dalam kasus ini. Mereka disinyalir ikut serta dalam aksi pembakaran Mapolsek. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. 67 pemudik yang melewati Lampung reaktif COVID-19, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Imam Sugianto dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengecek situasi perkembangan arus balik di sejumlah pos penyekatan mudik di Lampung. Dari hasil pantauan terungkap jika dari 5.200 orang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa, 67 diantaranya reaktif COVID-19. Didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto, Irjen Pol Sugianto, dan Irjen Pol Istiono meninjau pos penyekatan di sejumlah rest area Jalan Tol Trans Sumatera. Hasil pantauan di lapangan, hampir seluruh pos penyekatan yang ada dipadati ratusan pemudik yang akan melakukan tes swab antigen. Wilayah Sumatera saat ini menjadi salah satu perhatian tim gugus tugas penanganan COVID-19. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang mencapai hingga 17% selama Idul Fitri. Berakhirnya masa larangan mudik 17 Mei lalu membuat ribuan pemudik asal Pulau Sumatera terus berangsur kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pemudik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni diwajibkan memiliki surat bebas COVID-19 yang berlaku selama 1 kali 24 jam.
Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam per tanggal 19 Mei 2021, dari 7 pos penyekatan mudik sebanyak 5.200 orang yang melakukan tes swab antigen, terdapat 67 orang yang dinyatakan reaktif. Namun demikian, ke-67 orang ini masih akan menjalani pemeriksaan intensif oleh Dinas Kesehatan dan untuk sementara waktu ditunda keberangkatannya ke Pulau Jawa. Menindaklanjuti arahan kemarin habis rapat terakhir konsolidasi, khususnya wilayah Sumatera yang menjadi perhatian, yang mudah-mudahan tidak menjadi diprediksi orang menjadi epicentrum baru. Kita sudah cek lapangan di 3 pos hari ini. Alhamdulillah dari 7 titik penyekatan itu yang sudah diperiksa, yang akan menuju Pulau Jawa kurang lebih 5.200-an. Dan terdapat reaktif sementara 67. Mudah-mudahan dari 67 ini terfilter lagi bisa berkurang. Masyarakat yang menyeberang ke Pulau Jawa diminta mengurus surat bebas COVID-19 di daerah asal keberangkatan. Hal ini agar memperlancar perjalanan dan saat melewati pos penyekatan sehingga tidak menyebabkan penumpukan di Pelabuhan Bakahuni ataupun pos-pos pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meminta warganya untuk mengikuti program vaksinasi. Selain itu, warga juga diminta disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ajakan ini disampaikan Wali Kota saat menghadiri vaksinasi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang. Eva mengajak umat Buddha turut menyosialisasikan pentingnya vaksinasi dan protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti program vaksinasi COVID-19 demi kesehatan bersama. Berharap semua masyarakat juga memperhatikan bahwa pentingnya vaksin, karena kan ada yang takut, kita data ada yang nggak mau. Nah di sini Buddha minta tolong kepada seluruh masyarakat, ini untuk kesehatan kita bersama, dan vaksin ini tidak ada rasa sakit, dan mudah-mudahan dengan kita suntik vaksin ada kekebalan, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Insya Allah Bandar Lampung sehat, warga sehat, dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Program Kota Bandar Lampung berjalan dengan lancar. Vaksinasi diikuti 113 mahasiswa beserta dosen juga keluarganya. Senada dengan pesan Wali Kota, Ketua Yayasan Suhunyana Maitri Mahastafira meminta mahasiswa yang sudah divaksinasi tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Satu mahasiswa harus sudah divaksin, ya kan, walaupun masih muda tetap kan, karena kan namanya virus corona ini kan ya saja anak-anak muda mahasiswa kan ya bergaul gimana itu harus vaksinasi. Pemkot Bandar Lampung sendiri telah menyiapkan 400 dosis vaksin untuk kampus tiap, juga para lansia di lingkungan kampus. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kematian atau case fatality rate atau CFR pasien COVID-19 di Provinsi Lampung sebesar 5,51%. CFR Lampung tersebut lebih tinggi dari angka kematian pasien COVID-19 rata-rata nasional yang sebesar 2,77%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Lampung pada 18 Mei, total jumlah pasien positif COVID-19 di Lampung 17.124 orang. Terdapat penambahan 55 orang. Sementara itu jumlah pasien positif yang sembuh atau selesai isolasi sebanyak 15.467 orang, sedangkan total kasus kematian sebanyak 944 orang. Angka reproduksi efektif COVID-19 di Lampung masih mengalami fluktuasi antara 0,22 sampai 0,69, berada di bawah angka 1 dalam 2 pekan terakhir. Artinya, pandemi belum sepenuhnya terkendali.
Kasus kematian pasien COVID-19 di Lampung masih tinggi, meskipun demikian kasus aktif di Provinsi Lampung selama 4 bulan terakhir tren grafiknya melandai. Kematian pasien COVID-19 di Lampung masih didominasi pasien lansia yang memiliki minimal 2 penyakit penyerta bawaan. Dinkes Lampung menargetkan mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk kelompok lansia. Hasil pemantauan vaksinasi COVID-19 di Lampung dengan total sasaran 5.709.734 orang untuk 3 kelompok sasaran yakni tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Nanang Ermanto beserta rombongan Kapolda Lampung meninjau Polsek Candipuro yang dibakar warga. Bupati berharap warga dapat menahan diri sehingga peristiwa serupa tidak terulang. Bupati mendampingi Kapolda memantau kondisi Mapolsek Candipuro yang dibakar. Kecamatan ini terkenal sebagai daerah rawan begal. 8 orang telah diamankan karena diduga memprovokasi warga. Saat ini suasana di Candipuro mulai normal. Kapolda telah berkoordinasi dengan Bupati untuk membantu perbaikan Mapolsek agar tidak mengganggu pelayanan. Selesaikan seharusnya dengan komunikasi yang baik. Kalau masalahnya karena ini daerahnya rawan, ya bukan tugas hanya polisi saja, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat, kan gitu. Tugas kita kan terbatas. Pembakaran Mapolsek Candipuro diduga karena warga kecewa atas kinerja kepolisian setempat yang dianggap tak serius menekan kriminalitas. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriadi dan Alsi Suwadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Kreasi tas cantik dari bahan baku limbah plastik sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Beberapa ibu rumah tangga di Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, memanfaatkan limbah plastik menjadi tas unik. Tas ini tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga merambah hingga ke Perancis dan Jepang. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Kuralin Bag atau tas anyaman yang terbuat dari bahan limbah plastik milik UMKM Program Desa Berdaya yang dibina oleh Rumah Zakat Indonesia. Beragam gaya tas mulai dari model shopper bag, structured bag, flap bag, dan saddle bag ada di sini. Untuk proses produksi, pemilik usaha Yulasti memberdayakan 10 ibu rumah tangga setempat sebagai penganyam tas plastik. Proses penganyaman masih dilakukan secara manual. Dalam sehari, masing-masing penganyam bisa membuat 3-5 tas. Tas dijual dengan harga bervariasi. Untuk satu Kuralin Bag dijual dengan harga Rp20-100.000. Dalam 1 bulan, omset yang dihasilkan dari penjualan tas ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Usaha yang dirintis awalnya hanya bermodalkan Rp150.000 dan penjualannya baru tersebar ke pasar-pasar tradisional. Setelah menjalin kerjasama dengan Lembaga Rumah Zakat Indonesia, saat ini produknya telah dikenal oleh banyak orang. Yulasti berharap usaha Kuralin Bag bisa terus berkembang sehingga ibu-ibu rumah tangga dapat diberdayakan
sehingga bisa membantu menopang ekonomi keluarga mereka. Waktu kan suami orang Jawa, habis itu lihat orang Jawa itu kerajinannya itu bikin tas-tas kayak gini, berminat lah untuk belajar. Belilah bahan dengan modal 150.000 itu bahan Kuralin ini, dibikinlah tas-tas yang kayak gini gitu. Habis itu dijual lah ke pekan-pekan. Pikiran untuk mengembangkan tas-tas ini gimana caranya biar ibu-ibu di khusus lah untuk konwalur ini biar ada pekerjaan gitu, biar berkembang. Alhamdulillah bisa berjalan seperti sekarang. Saat ini penjualan Kuralin Bag ini telah mencakup di berbagai provinsi di Indonesia, di antaranya Aceh, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jakarta. Bahkan permintaan untuk ekspor sudah diterima UMKM ini, yakni dari Jepang dan Prancis. Kalau di Indonesia sudah Aceh, sudah Makassar, Bangka Belitung, Bekasi, Surabaya, Jawa Timur. Kalau di luar negeri emang ada beberapa konsumen kita yang datang, katanya permintaan dari keluarga sana udah dikirim ke Jepang sama Prancis. Di tengah pandemi, kreativitas dan pemasaran yang baik menjadi terobosan untuk tetap eksis. Tak hanya dipakai kalangan masyarakat biasa, tas anyaman ini bahkan sering dipakai oleh pejabat. Seperti Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Riana Sari Arinal pernah memakai tas Kuralin Bag. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.